kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Kak Abigail. Perkenalkan, nama saya Abigail Tauladan Kasan. Nama saya Andrian Pratama. Perkenalkan, nama saya Lili Handayani. Nama saya Hari Ramani. Dan saya Diana Chandra. Oke, kita akan memulai untuk materi keputusan hubungan kerja. Yang pertama akan membahas tentang hakikat dan pengertian. Pertama, definisi normatif dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Isinya, pengaturan hubungan kerja karena hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua ada perspektif MSDN penghasilan. Isinya, akhir kontrak kerja akibat faktor internal, kinerja atau kebijakan eksternal yang mempengaruhi keberlanjutan usaha. Selanjutnya itu ada 3 dimensi utama PHK. Yang pertama itu ada dimensi hukum, melibatkan perjanjian kerja dan ketaatan terhadap ketentuan undang-undang nasional. Yang kedua ada dimensi sosial, berpengaruh langsung terhadap stabilitas kehidupan pekerja, keluarga dan lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir ada dimensi ekonomi, berdampak pada efisiensi operasional perusahaan dan stabilitas pasar tenaga kerja. Asas dan prinsip dasar PHK, kemanusiaan dan keadilan. Memperhatikan hak-hak manusia dan memberikan kompetensi yang layak. Pengosongan PNK dan PH. Kepastian hukum, PHK tidak boleh sepihak, harus melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan. Ultimatum revenue, PHK adalah jalan terakhir setelah semua upaya pencegahan gagal dilakukan. Musyawarah, menjunjung tinggi semangat hubungan industrial Pancasila, HIP, nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Faktor penyebab sisi bekerja. 1. Pelanggaran disiplin. Pelanggaran berat terhadap peraturan perusahaan atau kode etik secara konsisten. Kinerja rendah, ketidakmampuan memenuhi syarat standar setelah dilakukan coaching dan pelatihan. Ketiga, tindakan kriminal, mencuri, penggelapan atau asusila di tempat kerja. Selanjutnya ada faktor sisi pengusaha, transformasi digital, otomatisasi dan penggunaan teknologi baru yang merampingkan posisi. Penutupan usaha, perusahaan pilot atau merugi secara terus-menerus. Efisiensi korporasi, restrukturisasi akibat penurunan permintaan pasar atau krisis ekonomi. Perubahan pemilikan atau penggabungan usaha, manajer atau akuisisi hubungan kerja dapat berakhir apabila pekerja menolak melanjutkan kontrak kerja dengan pemilik baru. Selanjutnya ada alur prosedur pelaksanaan PHK, pencegahan, dialog tripartit untuk mencari solusi alternatif, mutasi atau SIM. Notifikasi tertulis 30 hari sebelumnya mencakup alasan dan rincian hak. Perundingan, penyelesaian bipartit atau mediasi tripartit. Yang terakhir finalisasi, pemutusan pengadilan PHI dan pembayaran hak. Adapun kompensasi dan hak kerja. Uang pesangon dasar perhitungan menurut Undang-Undang Nomor 13 2003 berdasarkan masa kerja 1 sampai 9 bulan upah. Uang penghargaan dasar perhitungan Undang-Undang Nomor 13 2003 masa kerja dari 3 tahun, dari minimal 2 tahun 2 bulan sampai 10 bulan upah. Uang penggantian hak dasar perhitungan Undang-Undang Nomor 13 2003 cuti tahunan, biaya transportasi dan sebagainya. Untuk keterangan wajib sesuai alasan PHK. Keterangannya hak yang belum diambil. Untuk uang penghargaan, keterangannya penghargaan atas loyalitas. Untuk analisis dampak multi sektor terdiri dari 3. 1. Pekerja, tenaga psikologis, penurunan harga diri, dan ketidakpastian ekonomi keluarga. Perusahaan, penurunan moral karyawan aktif
normatif, risiko hukum, dan pilarnya terhadap pengalaman. Yang ketiga, negara, peningkatan angka pengangguran dan beban fiskal bantuan sosial pemerintah. Lalu ada strategi pengelolaan PHK. Yang pertama, preventif. Preventif merupakan komunikasi efektif, reskilling berkala, dan manajemen kinerja yang transparan. Yang kedua, kuratif. Sosialisasi terbuka, kompensasi adil, dan layanan penempatan kerja baru atau outplacement. Yang ketiga, ada adaptif. Investasi pada human capital dan inovasi agar mampu menghadapi krisis masa depan.